maka kita dapat menyusun sebuah persamaan regresi linear berganda, yang mana rumus awalnya adalah Y sama dengan A atau konstanta ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Berarti kita masukkan angka-angka yang sudah kita hitung tadi ini menjadi Y sama dengan 8,953 ditambah 0,307 X1 ditambah 0,476 X2. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang regresi linear berganda dengan cara manual. Regresi linear berganda adalah regresi yang digunakan untuk mengidentifikasi atau meramalkan nilai pengaruh dua variabel atau lebih dari variabel independen atau variabel bebas terhadap satu variabel dependen atau variabel ikat. Sebagai contoh, ini merupakan bentuk dari regresi linear berganda secara struktural ya. Jadi di sini ada dua variabel independen atau variabel bebas, yaitu partisipasi anggaran atau disebut dengan X1 dan pengawasan BPD atau disebut dengan X2. Kedua variabel ini nanti akan mempengaruhi dari akuntabilitas pengelolaan dana desa atau disebut dengan variabel Y atau variabel terikat atau variabel dependen. Contoh lain, di sini ada tiga buah variabel, yaitu partisipasi anggaran atau X1, kemudian pengawasan BPD atau X2, dan pemanfaatan teknologi informasi atau X3. Akan mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jadi di sini ada tiga variabel bebas. Jadi inti dari regresi linear berganda adalah dua atau lebih variabel bebas atau independen ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Kemudian dari bentuk struktural ini nanti dapat disusun sebuah persamaan regresi linear berganda. Jika ada dua variabel bebas, maka persamanya adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Di mana untuk Y di sini adalah variabel ikat atau dependen ya. Kemudian A ini merupakan konstanta, kemudian B1 ini merupakan koefisiensi dari variabel X1 ke variabel Y. Ini namanya B1 ya, koefisiensi regresinya. Kemudian X1 ini merupakan variabel X1. Dan B2 ini merupakan koefisiensi regresi dari variabel X2 ke variabel Y. Jadi besarnya koefisiensi. Kemudian X2 ini merupakan variabel dari X2. Kemudian jika ada tiga variabel bebas di sini, persamaan regresi bergandanya adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Karena di sini ada tiga variabel bebas. Maka di sini X-nya ada 1, 2, 3. Sedangkan di sini karena hanya ada 2 maka X-nya 1, 2. Ketika nanti ada 4 variabel bebas, berarti nanti X-nya sampai 4. Dan ketika ada 5, berarti X-nya sampai 5, dan seterusnya. Setelah kita menyusun persamaan regresi, sebagai contoh di sini adalah regresi dengan dua variabel bebas ya. Di sini ada X1 dan X2 ya. Mana persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2. Y itu merupakan variabel terikat. Kemudian A ini merupakan konstanta. Kemudian B1 X1 merupakan koefisiensi regresi dari variabel bebas 1. Kemudian B2 X2 merupakan koefisiensi regresi variabel bebas X2. Ini ya. Berarti nanti kita harus menghitung berapa besarnya konstanta,
kemudian berapa besarnya koefisiensi regresi X1, kemudian berapa besarnya koefisiensi regresi X2. Konstanta nanti akan diperoleh dari Y bar dikurang koefisiensi regresi X1 dikali dengan X bar X1, kemudian dikurang koefisiensi regresi X2 dikali X bar X2. X bar itu adalah rata-rata hitung. Kemudian untuk koefisiensi regresi X1 atau B1-nya nanti akan diperoleh dari sigma X2 kuadrat. Perhatikan ya, di sini untuk X-nya adalah X kecil dan Y-nya juga nanti Y kecil ya. X2 kuadrat dikali dengan sigma X1Y kurang sigma X1 dikali X2, kemudian dikali sigma X2Y dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali X2 dikuadratkan. Kemudian untuk koefisiensi regresi yang X2 akan diperoleh dari sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 kali X1 dikali sigma X1Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali X2 dikuadratkan. Yang mana nanti untuk X1 dan X2 serta Y kecilnya ini akan dihitung dengan metode skor deviasi, yaitu X1 kuadrat itu akan diperoleh dari sigma X1, ini variabel X1, X-nya X besar ya, kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dibagi N. Jadi N itu banyaknya data. Kemudian untuk sigma X2 kuadrat, kecil ya, akan diperoleh dari sigma X2 kuadrat, ini X besar ya, dikurang sigma X2 dikuadratkan dibagi dengan N. Kemudian sigma X1Y akan diperoleh dari sigma X1Y, ini kecil, ini besar ya, dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi dengan N. Kemudian sigma X2Y akan diperoleh dari sigma X2Y, besar, ini kecil, dikurang sigma X2 dikali sigma Y dibagi dengan N. Selanjutnya untuk sigma X1 X2 kecil sama dengan sigma X1 X2 besar dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi dengan N. Sebagai contoh, di sini ada seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Pengawasan BPD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Yiyat. Setelah dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner, diperoleh hasil. Di sini ada nomor urut. Nomor urut ini merupakan jumlah data atau jumlah respondennya ada 15. Kemudian partisipasi anggaran, ini merupakan variabel X1, ini datanya. Kemudian pengawasan BPD, atau variabel X2, ini datanya. Kemudian akuntabilitas pengelolaan dana desa, atau variabel Y, ini datanya. Nanti di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh partisipasi anggaran dan pengawasan BPD ini terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kalau partisipasi anggaran itu kalau di desa ya seperti musrenbang desa gitu ya, di mana masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan anggaran desa. Kemudian ini pengawasan oleh BPD. Dalam desa itu pasti ada namanya BPD, dia akan melakukan pengawasan terhadap berjalannya pemerintahan desa. Kemudian akuntabilitas pengelolaan dana desa ini merupakan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa. Langkah yang pertama harus kita lakukan ketika kita akan menganalisis regresi linear berganda adalah kita terlebih dahulu membuat tabel bantu. Dimana tabel bantu ini nanti fungsinya adalah untuk menghitung besarnya konstanta dan efisiensi regresi. Jadi ini data penelitian yang tadi ya. Jadi ada 15 responden, kemudian ini merupakan variabel X1, ini X2, dan ini variabel
Y-nya. Nanti jika dijumlahkan, ini masing-masing jumlahnya. Kemudian yang berikutnya di sini untuk memperoleh nilai X1 kuadrat, berarti kita harus mengkuadratkan dari X1 ini. Dikuadratkan ya, berarti 67 kuadrat akan dapat 4489. Kemudian 73 kuadrat dia akan memperoleh 5329. Kemudian 67 kuadrat akan memperoleh 4489. Dan seterusnya sampai dengan yang ke-15. Dan jika dijumlahkan nanti jumlahnya adalah 45.074. Kemudian untuk memperoleh nilai X2 kuadrat berarti kita harus mengkuadratkan ini X2. Yang pertama 50 kuadrat maka akan diperoleh 2500. Kemudian 37 kuadrat akan diperoleh 1369. Kemudian 63 kuadrat akan diperoleh 3969. Dan seterusnya sampai dengan yang ke-15. Dan jika dijumlahkan nanti jumlahnya adalah 37.841. Dan berikutnya X1Y, ini berarti X1 dikalikan dengan Y ya. Berarti yang pertama adalah 67 dikali 47, maka akan diperoleh hasil 3149. Kemudian 73 dikali 52 akan diperoleh hasil 3796. 67 dikali dengan 67 akan diperoleh nilai 4489. Dan seterusnya sampai dengan yang ke-15. Dan jika dijumlahkan nanti jumlahnya adalah 40.133. Dan untuk X2Y ini berarti diperoleh dari X2 dikalikan dengan Y ya. Berarti 50 dikali 47 nanti akan diperoleh hasil 2350. Kemudian 37 dikali 52 akan diperoleh 1924. Kemudian 63 dikali 67 akan diperoleh hasil 4221. Dan seterusnya sampai dengan yang ke-15. Dan jika dijumlahkan nanti hasilnya adalah 36.971. Kemudian selanjutnya X1, X2 berarti X1 dikalikan dengan X2. Di 67 dikalikan dengan 50 maka nanti akan diperoleh hasil 3350. Kemudian 73 dikali 37 akan diperoleh hasil 2701. Kemudian 67 dikali 63 akan diperoleh hasil 4221. Dan seterusnya sampai dengan yang ke-15. Dan jika dijumlahkan nanti jumlahnya adalah 39.960. Selanjutnya kita hitung means atau rata-ratanya ya. Dimana nanti untuk X1 itu akan diperoleh rata-rata 54. Ini perhitungannya adalah 810 dibagi dengan 15 ya, banyaknya data 15. Ini 810 dibagi 15 dapatnya 54. Kemudian 49,67 ini diperoleh dari 745 dibagi 15. Kemudian 49,20 diperoleh dari 738 dibagi 15. Selanjutnya dari tabel bantu regresi linear berganda, kita ambil jumlah dari masing-masing X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, XY, kemudian XY kuadrat, X1, X2, kemudian ada min ya, atau rata-rata hitung, X1, X2, dan Y. Dan kita nanti akan menghitung berapa koefisiensi regresi X1 atau B1 dan koefisiensi regresi X2 atau B2 di sini ya. Rumusnya, nanti kita harus mencari nilai ini terlebih dahulu, ya, nilai ini. Yang pertama kita cari berapa nilai X1 kuadrat, ya, ini X kecil ya, X1 kuadrat, nanti akan dihitung dengan cara sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dibagi N, ini besar ya, X-nya besar. Akan diperoleh nilai 45074, ini nilainya ya, 45074, X1 kuadrat, ya, X1 kuadrat. Kemudian dikurang X1 dikuadratkan, ini 810, ini asalnya 810 X1 dikuadratkan dibagi 15, 15 ini N banyaknya data. Nanti akan diperoleh 45074, ini tetap ini ya, kurang 43740. Jadi 43740 ini diperoleh dari ini 810 dikuadratkan dulu baru dibagi 15. Kemudian akan diperoleh hasil akhir 1334.
Inilah nilai X1 kuadratnya ya. Kemudian kita hitung lagi untuk X2 kuadrat, di mana rumusnya adalah sigma X2 kuadrat, X besar ya, dikurang sigma X2 dikuadratkan dibagi dengan N. Kalau kita masukkan angkanya, 37841 ini sigma X2 kuadrat. Kemudian 745 ini merupakan sigma X2 ya, kita kuadratkan dibagi 15 atau N-nya ya. Jadi nanti akan diperoleh hasil 37841 ini tetap ini, kemudian 37001,667. Ini merupakan kuadrat dari 745 yang dikuadratkan dibagi 15. Maka akan diperoleh hasil 839333. Dan kita lanjutkan sigma X1Y. Rumusnya adalah sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi dengan N. Maka akan kita masukkan nilainya 40133, ini sigma X1Y ya, ini sigma X1Y. Kemudian sigma X1 ini 810, ini 810. Kemudian 738 ini sigma Y dibagi 15 atau N. Karena nanti akan diperoleh 40133 ini tetap ini. Kemudian 39852 ini 810 dikali 738 baru dibagi 15. Akan diperoleh hasil nanti 281. Dan selanjutnya di sini X2Y, rumusnya yaitu sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali Y dikali sigma Y dibagi N. Karena nanti akan diperoleh 36971, ini ya, sigma X2Y. Kemudian dikurang 745, ini merupakan sigma X2. Ya. Kemudian 738 ini sigma Y dibagi 15 ini N. Karena nanti diperoleh 36971 ini tetap ini. Kemudian kurang 36654. Ini 745 dikali 738 baru dibagi 15. Maka diperoleh ini hasilnya. Nanti diperoleh hasil akhir 317. Dan yang terakhir di sini untuk sigma X1 X2 yaitu sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi dengan N. Karena nanti akan dimasukkan 39960 ya. Ini sigma X1 X2 39960 dikurang 810, ini merupakan sigma X1. Kemudian di sini dikali 745 merupakan sigma X2 ya, dibagi dengan 15. Karena nanti akan diperoleh 39960 ini tetap ini. Kemudian 40230 ini 810 dikali 745 dibagi 15. Maka akan diperoleh hasil min 270. Setelah kita memperoleh angka ini, baru nanti bisa kita hitung berapa besarnya koefisiensi X1 atau B1-nya dan koefisiensi X2 atau B2-nya. Kemudian setelah diperoleh jumlah dari X1, kemudian X2, kemudian Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1, X2. Kemudian ada min atau rata-rata hitung atau X bar-nya ya. Ini X bar ini Y bar. Dan di sini ada X1 kuadrat yang kecil, kemudian X2 kuadrat, X1Y, kemudian X2Y, kemudian X1, X2. Selanjutnya akan kita hitung berapa besarnya koefisiensi dari variabel X1 ke variabel Y. Ini rumusnya akan kita gunakan, di mana di sini X2 kuadrat dikali X1Y dikurang X1 X2 dikali dengan sigma X2Y. Dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Jadi semuanya ini yang kecil ya, jadi data ini yang kita pakai. Sehingga jika kita masukkan angkanya, ini yang pertama X2 kuadrat ya, 839,333 ya. Jadi kita ambil ini, X2 kuadrat ya. Kemudian ini X1Y 281 ya, ini X1Y. Kemudian X1 X2 ini min 270. Ini dia. X1 X2 ya, sigma X1 X2. Kemudian ini sigma X2Y 317. Ini 317. Dibagi 1334 ya, ini merupakan sigma X1 kuadrat
Kemudian di sini 8339,333 ya. Ini merupakan sigma X2 kuadrat. Kemudian dikurang min 270 kuadrat. Ini merupakan sigma dari X1 X2 dikuadratkan, ini dia. Sehingga nanti akan diperoleh hasil 235.852,667 kurang min 85.590 dibagi 1.119.670,667 dikurang 72.900. Jadi yang ini asalnya dari ini ya, dikalikan, kemudian ini dikalikan juga ini. Kemudian yang bawah ini dikalikan dan yang 72.900 ini dikuadratkan. Sehingga nanti akan diperoleh hasil 321.442,667 dibagi 1046.770,667. Jadi ini dikurang, kemudian ini juga dikurangkan. Maka nanti akan diperoleh hasil koefisiensi regresi X1 terhadap Y 0,307. Jadi inilah koefisiensi X1-nya. Dan setelah koefisiensi X1 diperoleh, kita lanjutkan koefisiensi untuk X2 ke Y-nya ya, atau B2-nya di sini. Rumusnya hampir sama ya, ini X1 sigma X1 kuadrat, kemudian sigma X2Y, dikurang sigma X1 X2, kemudian dikali sigma X1Y, dibagi sigma X1 kuadrat, dikali sigma X2 kuadrat, dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Sehingga jika dimasukkan, ini 1334 dikali 317, dikurang min 270 dikali 281 ya, ini angkanya dari sini. Kemudian yang bawah ini 1334, ini merupakan X1 kuadrat ya. Kemudian 839,33 ini merupakan sigma X2 kuadrat ya. Kemudian min 270 ini merupakan sigma dari X1 X2 dikuadratkan ini. Kemudian akan diperoleh hasil 442878 dikurang min 75870 dibagi 1.119.670,667 dikurang 72.900. Jadi yang 422878 ini pengalian yang ini. Kemudian min 75870 ini pengalian yang ini. Kemudian 1.119.670,667 ini pengalian yang ini. Dan 72.900 ini kuadrat dari yang ini. Selanjutnya akan diperoleh hasil 498.748 per 1046.770,667 ya. Jadi ini dikurangkan hasilnya ini. Kemudian ini juga dikurangkan hasilnya ini. Dan akan diperoleh nilai koefisiensi regresi X2 senilai 0,476. Jadi inilah besarnya koefisiensi X2 terhadap Y. Setelah diperoleh koefisiensi ini, kemudian kita bisa menghitung konstanta. Jadi konstanta itu Y bar dikurang koefisiensi X1 dikali X bar X1 dikurang koefisiensi X2 dikali X bar X2. Akan diperoleh hasil 49,20, ini Y bar ya, ini 49,20. Kemudian dikurang 0,307 nih ini efisiensi regresi X1-nya atau B1-nya ya. Kemudian dikali 54, 54 ini nih X bar dari X1, rata-rata X1. Kemudian dikurang 0,476, ini merupakan koefisiensi X2 atau B2 ini. Kemudian dikali 49,67, ini merupakan X bar dari X2 ya, atau rata-rata hitung atau min dari X2. Akan diperoleh nilai konstanta sebesar 8,953. Jadi inilah konstantanya ya, atau nilai konstannya. Setelah diperoleh nilai koefisiensi regresi X1 ke Y, kemudian koefisiensi regresi dari X2 ke Y, dan konstanta, maka kita dapat menyusun sebuah persamaan regresi linear berganda, yang mana rumus awalnya adalah Y sama dengan A atau konstanta ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Berarti kita masukkan angka-angka yang sudah kita hitung tadi ini menjadi Y sama dengan 8,953 ditambah 0,307 X1 ditambah 0,476 X2.
Jadi 8,953 ini merupakan konstanta ini ya. Kemudian 0,307 merupakan koefisiensi X1 tadi. Kemudian 0,476 merupakan koefisiensi X2. Selanjutnya dari persamaan ini dapat diinterpretasikan bahwa yang pertama, nilai konstanta sebesar 8,953, ini 8,953, bermakna bahwa ketika variabel partisipasi anggaran dan variabel pengawasan BPD bernilai 0, jadi X1 dan X2-nya ini 0, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 8,953. Jadi nilai dari akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 8,953 jika partisipasi anggaran dan pengawasan BPD ini 0. Berarti Y sama dengan 8,953. Kemudian yang kedua, koefisiensi regresi variabel partisipasi anggaran sebesar 0,307, ya, 0,307, bermakna bahwa ketika variabel partisipasi anggaran meningkat sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,307 satuan, dengan catatan variabel lain konstan atau tetap. Jadi catatannya ini tetap ya, tidak ada perubahan. Dan ketika partisipasi anggaran mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan mengalami penurunan sebesar 0,307 satuan dengan catatan variabel lain konstan. Jadi karena ini pengaruhnya pengaruh positif ya. Jadi ketika ini naik, X1 naik, maka Y akan ikut naik. Ketika X1 turun, maka Y juga akan ikut turun. Kemudian yang ketiga, koefisiensi regresi variabel pengawasan BPD sebesar 0,476, ini 0,476, bermakna bahwa ketika variabel pengawasan BPD meningkat sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,476 satuan, dengan catatan variabel lain konstan atau tetap. Jadi ketika variabel X2 ini atau pengawasan BPD mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel Y ini akan mengalami peningkatan sebesar 0,476 dengan catatan yang lain ini konstan ya, atau tetap tidak berubah nilainya. Dan juga sebaliknya, ketika pengawasan BPD mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami penurunan sebesar 0,476 satuan dengan catatan variabel lain konstan atau tetap. Karena di sini juga koefisiensi regresinya positif ya. Ketika X2 di sini meningkat, maka Y juga akan meningkat. Ketika X2 menurun, maka Y juga akan menurun.